Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratul Maesaroh dari Prodi PGSD R1B dengan NIM 210245. Di sini saya akan mengumpulkan tugas, yaitu tugas presentasi individu dengan mata kuliah pengantar pendidikan. Dosen pengampu Pak Fadli Zil Ikrom, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama ada pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi dan lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, atau fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Yang kedua ada tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan. Yang utama yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan sedara. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti, nucleus family, ayah, ibu, dan anak. Faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan rumahnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Fungsi dan peranan keluarga. Di samping pemerintah dan masyarakat, dalam Sisdiknas Indonesia tidak terbatas hanya pada pendidikan keluarga saja. Akan tetapi, keluarga ikut serta bertanggung jawab terhadap pendidikan lainnya. Khususnya untuk pendidikan keluarga, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas yang menegaskan fungsi dan peranan keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya. Akhirnya, perlu ditegaskan lagi bahwa di samping pendidikan keluarga itu, keluarga juga seyogianya ikut mendukung program-program lingkungan pendidikan lainnya, atau kelompok bermain, penitipan anak, sekolah, kursus, kelompok belajar, organisasi pemuda seperti Pramuka, Palang Merah Remaja, dan lain-lain. Keikutsertaan keluarga itu dapat pada tahap perencanaan, pemantauan dalam pelaksanaan, maupun dalam evaluasi dan pengembangan, dan dengan berbagai cara atau daya, dana, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya koordinasi dan keserasian antara ketiga pusat pendidikan itu. Yang kedua ada sekolah. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah, antara lain pengajaran yang mendidik. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, perlu pula dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam rangka kegiatan pembelajaran akan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa, baik efek instruksional maupun efek pengiring.
peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau BP di sekolah, agar program edukatif ini tidak sekedar suplemen, tapi menjadi komplement yang setara dengan program pengajaran serta program-program lainnya di sekolah. Yang selanjutnya, pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau PSB yang mengelola bukan hanya bahan pustaka, tetapi juga berbagai sumber belajar lainnya, baik sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Yang selanjutnya, peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah, khususnya yang terkait dengan peserta didik. Pengelola sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat Pancasilais sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan nasional. Demikianlah berbagai alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan. Selanjutnya ada masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan atau jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. Masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peranan dan fungsi edukatif. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang atau by design maupun yang dimanfaatkan, utility. Perlu pula diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dan pengalaman hidupnya itu untuk meningkatkan dirinya. Terdapat beberapa fungsi kelompok sebaya terhadap anggotanya, antara lain mengajar, berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua, memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. Yang keempat, memberikan kepada anggota-anggotanya cara-cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuasaan otoritas. Yang kelima, memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak. Yang keenam, memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan, atau pengetahuan mengenai cita rasa berpakaian, musik, jenis tingkah laku tertentu, dan lain-lain. Yang ketujuh, memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks. Program pendidikan bagi anak-anak yakni ada mengajar keyakinan, satu praktek-praktek keagamaan dengan cara memberikan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. Yang kedua, mengajarkan kepada mereka tingkah laku dan prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan keyakinan-keyakinan agamanya. Yang ketiga, memberikan modal-modal bagi perkembangan watak. Selanjutnya, pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Dari bagan 5.1 tersebut dilukiskan bahwa setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam
ketiga kegiatan pendidikan, yakni yang pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Bantuan yuridis tersebut ternyata bahwa kurikulum SD mempunyai dua jenis muatan, yakni muatan sosial dan muatan lokal. Muatan nasional yakni muatan nasional dan muatan lokal. Muatan nasional, kurikulum SD ditetapkan secara nasional dan berlaku sama di seluruh Indonesia atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 1989 Pasal 38 Ayat 2. Sedangkan muatan lokal kurikulum SD dapat berupa mata pelajaran tambahan atau penjabaran atau tambahan kajian dari mata pelajaran yang telah ada. Di samping isi kurikulum, muatan lokal juga dapat di samping isi kurikulum, muatan lokal juga dapat berkaitan dengan cara penyampaian isi kurikulum tersebut. Cara penyampaian itu meliputi baik kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam petunjuk penerapan muatan lokal kurikulum SD atau lampiran Kemendikbud nomor 0412 atau U1987 dikemukakan beberapa tujuan yang lebih rinci dari muatan lokal tersebut yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok sebagai berikut. Kelompok pertama ada tujuan-tujuan yang segera dapat dicapai. Yang pertama ada bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. Yang kedua, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga, murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Yang keempat, murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Kelompok kedua, ada tujuan-tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya, yakni yang pertama, murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Yang kedua, murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, murid menjadi akrab dengan lingkungannya dengan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Muatan lokal kurikulum SD tersebut seyogianya dapat diperluas atau ditingkatkan agar dapat terlaksana dengan semestinya. Berdasarkan tujuan muatan lokal, perluasan dan peningkatan muatan lokal dilakukan dengan memperhatikan 1. GBPP yang berlaku. Yang kedua, sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, kekhasan lingkungan atau alam, sosial, dan budaya, dan kebutuhan daerah. Yang keempat, mobilitas murid. Yang kelima, perkembangan dan kemampuan murid. Pendidikan akan mampu melaksanakan contoh fungsi pelestarian kebudayaan dan fungsi pengembangan dari kebudayaan yang diembannya itu. Dan seiring dengan itu, sekolah sebagai pusat pendidikan akan lebih dekat dengan pusat-pusat lainnya, yakni keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, tripusat pendidikan itu diharapkan dapat menunaikan tugasnya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya
dan membangun seluruh masyarakat Indonesia. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.